pemenuhan kebutuhan beragam jenis pangan, khususnya dari sayur-sayuran dan hortikultura, itu harusnya bisa dipenuhi secara mandiri oleh setiap rumah tangga dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan rumah. Bahkan lebih jauh bisa dikelola dengan orientasi komersil, karena produksi sayuran dari lahan pekarangan akan menjadi sumber pendapatan dari keluarga. Akan tetapi faktanya temuan kami berawal dari Kecamatan Tanah-Lili dan beberapa kecamatan lain yang ada di Kabupaten Utara, kami melihat bahwa ketersediaan pangan jenis sayuran khususnya itu justru disuplai dari luar wilayah kecamatan. Atau dengan kata lain, kami juga menemukan bahwa lahan pekarangan warga yang harusnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memproduksi pangan dalam rangka memenuhi minimal kebutuhan keluarga itu belum dapat dioptimalkan. Nah, oleh karena itu kami kemudian berpikir bagaimana nih memastikan supaya pangan yang segar itu dapat tersedia sepanjang waktu, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, kemudian dikonsumsi tentu saja dengan cara yang baik sesuai dengan anjuran penyuluh. Nah, ini juga pendekatannya menggunakan pendekatan SDGs atau Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama di kedua ya, yaitu bagaimana menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Nah, kemudian kalau ditanya apa nilai kebaruan ya, nilai kebaruan dari Getar Gilang ini. Nah, nilai kebaruannya adalah memastikan bahwa Getar Gilang atau gerakan serentak tanam sayur di lahan pekarangan ini itu dilakukan secara TSM ya, terstruktur ya, sistematis dan masif ya, dengan ya, ini agak berbeda dengan pilkada yang jadi dengan mengedepankan kerja tim sebenarnya, mendorong kolaborasi. Karena ini kedengarannya mudah, tetapi faktanya sangat sulit ketika di dalam implementasi, terutama untuk memastikan keberlanjutan program. Nah, kemudian pendekatan lainnya adalah dengan komunikasi yang humanis dengan rumah tangga sasaran. Ya, karena kita ketahui bahwa masyarakat kita ini nggak boleh kita jadikan objek, tapi mereka kita jadikan sebagai subjek. Mereka menyadari kebutuhannya, sehingga mereka dengan sukarela akan menjadi bagian dalam mensukseskan program ini atau inovasi ini. Nah, sumber pembiayaannya awalnya sebenarnya ini dari pribadi dan CSR, gitu ya. Kemudian dalam pengembangannya teman-teman penyuluh pertanian, kemudian juga dari support dari dana desa, dan tahun ini khususnya sudah ada juga intervensi dari APBD. Jadi sangat memiliki daya transferabilitas yang tinggi, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian dalam implementasinya itu sejak tahun 2019 itu yang kemudian dialihfungsikan oleh warga untuk nanam sayur mayur, karena kalau padi ladang itu mereka kan hanya setahun sekali, Pak. Ya, ke padi ladang setahun sekali. Nah, kalau sayur mayur kan setiap saat mereka bisa panen gitu ya, tidak butuh waktu yang terlalu lama untuk panen dan dampaknya langsung dirasakan oleh rumah tangga gitu. Nah, kemudian untuk konsumsi sayur mayur apakah meningkat? Iya. Jadi dari angka yang ada ini meningkat cukup tinggi ya. Ini dari laporan PPL kami, PPH-nya itu dari 85 meningkat ke 90 gitu. Jadi sebenarnya masyarakat ini rajin makan sayur, hanya saja belanjanya, Pak. Dia makan dengan mengeluarkan uang gitu. Nah, padahal sebenarnya mereka ya dapat memenuhi kebutuhan sayur mayurnya tanpa harus mengeluarkan uang, bahkan bisa menghasilkan atau mendapatkan income tambahan bagi keluarga. Begitu, Pak Tulus. Ya, tinggal nanti mewujudkan daulat protein, khususnya protein hewani. Oh iya, ya, target kami ke depan untuk ketahanan pangan dari keluarga. Ini sudah ada tim yang kami bentuk, itu melibatkan antara lain dari kawan-kawan dari dinas peternakan sebelumnya, kemudian perikanan yang sekarang sudah bergabung di dinas pertanian, karena kami ada
perantingan organisasi pemerintahan. Jadi insya Allah ini akan akselerasinya akan lebih cepat ya. Dan saya kira masa pandemi tidak menjadi kendala karena mereka tidak harus kemana-mana ya, dengan melakukan aktivitas di lingkungan sendiri mereka bisa produktif. Dan yang paling penting imunnya tetap terjaga. Makasih. Iya, bagus sekali. Bu Bupati, ini boleh saya nyerah. Apakah sebagian besar itu digerakkan oleh kaum perempuan? Mungkin semacam PKK kayak gitu. Ya, terima kasih. Betul. Jadi hampir 100% kecuali penyuluh dan mitra yang lain yang laki-laki, selebihnya itu adalah ibu rumah tangga. Ya, jadi kita memanfaatkan waktu kosong juga yang ibu-ibu miliki, dan kebetulan memang di Luhut Utara cukup banyak memiliki KWT atau kelompok wanita tani. Kemudian ada juga dari penerima program Keluarga Harapan. Penerima program Keluarga Harapan ini yang juga kami dorong untuk kemudian memanfaatkan lahan pekarangannya. Jadi ini kolaborasi, sekali lagi ini adalah strategi yang kami gunakan, itu ada bagaimana melibatkan semua pihak. Yang kami dorong minimal kolaborasi pentahelix di dalamnya. Bahkan hari ini ikut mengambil bagian juga kawan-kawan dari perguruan tinggi lokal. Ya, terutama membantu mereka bukan hanya untuk pengembangan di khusus sayur mayurnya, bahkan pasca panennya. Misalnya bagaimana sayur mayur seperti tomat itu mereka olah untuk menjadi keripik tomat, ya, keripik cabai. Ini sudah ada pelatihan dengan kawan-kawan, bantuan kawan-kawan dari perguruan tinggi setempat. Begitu. Iya, oke. Ini waktunya sudah habis. Bagaimana dengan teman-teman tim panel lainnya? Apakah ada? Bisa hitung Pak Bupati. Jadi nilai kolaborasinya itu peningkatannya seperti apa? Jadi untuk mencari kolaborasi itu ada rumusnya. Nilai program dikurangi stimulan. Itulah nilai kolaborasi. Jadi ketika ibu mengintervensi katakanlah dengan uang 100 juta, ternyata programnya nilainya meningkat 10 kali lipat atau sekian kali lipat. Tentu itu nilai kolaborasinya itu meningkat, artinya partisipasi masyarakat secara keseluruhan meningkat. Nah, jadi dua pertanyaan itu berhubungan. Jadi kalau sudah kerekam oleh PDB seperti apa, nah di sini bisa kita masukkan ke dalam untuk menilai angka kolaborasinya, gitu. Sehingga suatu ketika intervensinya 0, programnya malah meningkat. Nah, itu kan hebat sekali gitu. Terima kasih, Bu Dokter. Baik, terima kasih Pak Nurjaman. Kalau terkait apakah sudah ada penghitungan PDB-nya gitu ya untuk melihat dampak kolaborasi ini, harus saya sampaikan memang secara rinci belum dilakukan. Tetapi paling tidak kita dapat melihat misalnya dari luasan lahan yang sudah diintervensi dan minat warga terhadap itu, dan mereka betul-betul tidak lagi mengeluarkan biaya tambahan untuk memenuhi kebutuhan sayur mayurnya. Nah, kemudian yang kedua perlu saya sampaikan sekali lagi bahwa 2 tahun pelaksanaan program ini itu tidak ada intervensi dari APBD, sehingga kami menganggap akan mudah untuk mengukur nilai kolaborasinya sebesar apa begitu. Ya, kasih. Oke. Masih ada lagi yang ya, ya, ini Pak Rudi adalah dari KASN ini Ibu Bupati. Ya, ini Ibu Bupati, Mbak Ida, ini teman saya dulu kita ke Korea ya, Pak Bupati ya. Iya sih. Ya. Selamat, ini sudah masuk ke tahlilan. Saya ingin melihat Mbak Ida tadi Ibu Bupati sampaikan bahwa mulai sekarang sudah akan dibiayai oleh APBD pemerintah bisa sampai 2024 ya. Kira-kira apa visi dan targetnya Ibu Bupati dia terkait dengan ketahlilan di tahun 2024? Itu saja pertanyaan. Dan satu lagi, kalau bagi-bagi barang naik motor itu jangan lupa aja. Siap Pak Rudi. Ya,
mewujudkan ketahanan keluarga, ketahanan pangan dari rumah. Itu menjadi target ya. Dan untuk itu semua unit kerja untuk internal pemerintahan ya, semua unit kerja yang terkait dengan target tersebut itu menjadi bagian dari tim yang memastikan kelanjutan inovasi ini. Tadi kami di awal sampaikan bahwa kita mulai misalnya dari 2018 sektor sayur-sayuran atau horti. Nah sekarang hari ini sebenarnya sudah minta nggak lagi sayur-sayuran saja, tetapi bagaimana pemenuhan protein keluarga, baik protein hewani misalnya. Ya oleh karena itu Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan serta pertanian dalam hal ini peternakan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program kelanjutan inovasi ini ke depan. Mohon dukungan ya, mohon dukungan dan kami harus sampaikan bahwa ternyata program ini direspon bukan hari ini, bukan hanya oleh ibu-ibu rumah tangga, tetapi juga oleh banyak anak muda. Jadi hikmah dari pandemi, anak muda kembali dan mereka tidak jadi penonton, apalagi jadi pengangguran, tetapi justru mereka menjadi bagian di dalam mengedukasi dan memastikan bahwa di masa pandemi ini anak muda bersama dengan ibu-ibu juga bisa tetap produktif dengan memanfaatkan aset yang dimiliki oleh mereka sendiri. Begitu, Pak Rudi, makasih. Terima kasih. Luar biasa. Jadi terobosan dari utara ini termasuk mencakup tanaman hidroponik. Apakah seperti itu? Betul Bu. Jadi ada salah satu contoh di daerah, kalau boleh saya sampaikan, di daerah Kecamatan Rongkong itu sayur hidroponik yang hidroponik yang dihasilkan oleh warga itu sudah dipasarkan di supermarket yang ada di Makassar. Ya, jadi itu ada kalau nggak salah harganya sudah mereka terima Rp40.000 per kilogram untuk sayur mayurnya. Oh itu pendapatan yang luar biasa ya, penghasilan yang oke lah. Ya kita berikan aplaus untuk ibu ya, luar biasa ini. Terima kasih banyak kita sudah mendengarkan bersama dan ini bisa dihadirkan karena berkaitan dengan ketahanan pangan. Dan saya lebih gembira lagi karena ternyata kaum perempuan di utara itu bisa menjadi leading sektornya, menjadi pembelaannya dan sebagainya. Bukan gender bias ini, tapi kita mengapresiasi gitu ya. Luar biasa. Terima kasih banyak. Dengan demikian kita selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Salam nih. Terima kasih Bu, terima kasih semua tim tadi.